Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa ingat kepada Allah, nanti saatnya kita mati diparingi husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan tuntunan atau uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat. Bahkan Nabi Ibrahim diwujudkan lagi. Maka dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim bersabda, faqala, bersabdalah Ibrahim, ya Muhammad, kata Nabi Ibrahim, akri ummataka mini assalama. Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi hadirin, kita ini termasuk pernah mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim melalui Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini. Sampaikan salamku Muhammad kepada umatmu. Kemudian bukan hanya itu hadirin, Nabi Ibrahim bersabda selanjutnya, wa akhbirhum, berikanlah kabar kepada mereka, annal jannata thayyibatu turabin, bahwa sesungguhnya surga tanahnya itu indah banget, tanahnya bagus hadirin. Gak seperti tanah ndak kene iki. Tanah kene iki macam-macam, ana tanah apa becek, ana tanah es. Terus di samping tanahnya bagus, indah, wakila, pasir-pasirnya itu emas, wakila nggih. Sampaikan adbatul ma'i, airnya seger banget. Nggih. Lek kepengin masuk di surga, hadirin akeh syaratnya nggih. Yang paling utama, perbaiki sholat kita. Sholatnya harus sholat yang betul-betul ketemu Allah, khusyuk sholatnya. Terus dihayati, kayak kita omong-omongan ngenten iki sama Allah Ta'ala. Nggih, panjenengan ketika baca inna sholati, nggih kayak omong, inna sholati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, mahyaya. Ini kayak omong betul, bukan kayak, memang ngomong. Nalika baca iyyaka na'budu, nggih dihayati betul. Kayak nalika panjenengan HP-an ngoten nelpon, namung dumateng panjenengan Gusti, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan.
Kemudian hadirin, intinya lek salat itu yang paling yang harus dihayati ketika duduk, duduk di antara dua sujud maca napa? Rabbi firli warhamni wajburni. Masya Allah, ini doa hadirin. Doa maksimal di dalam sholat di situ itu. Rabbi, aduh Gusti, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Di situ hadirin. Makanya lek waktu maca niku harus betul-betul ya kayak adep-adepan ngoten. Ngendikane Nabi, sembahlah olehmu Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ubudullah ka'annaka tarahu. Nggih, dadi saking khusyuke niku kaya kita melihat Allah ngeten iki adep-adepan. Panjenengane lagi telepon-teleponan lah gak melihat toh sing diajak ngomong, tapi kan kaya melihat saking seriuse, saking sambunge. Dadi halu-halu ngoten niku ya kaya ndelok. Sampai kadang-kadang lek butuh marah ya mau marah-marah. Bahkan saya pernah dengar dulu masih ada telepon yang di jalan-jalan apa namanya? Dan saya pernah antri melok kepengen telepon. Lah sing telepon gak wis misuh-misuh barang. Marah-marah. Masya Allah, ini kisah kayak sambungi. Ya kadang-kadang ada sebaliknya yang cekakaan, goyung, mau macam-macam ngomong. Nah itu sakit sambungnya lah. Kita kalau sama Allah kayak gitu harusnya. Ini karena khusyuk. Nah sholat yang kayak gitu nanti mudah masuk surganya. Yang kedua pernah saya sampaikan juga, ini kalau diurut wakil tunggalin namanya amal soleh ini. Jangan lupa setiap habis sholat, sesibuk apapun baca ayat kursi. Pisan tok rapopo, tapi harus rutin setiap sholat, setiap habis sholat. Katanya Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatil maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Jadi antara kita yang baca dengan surga ini gak ono jarak kecuali kematian. Jadi berdasarkan ayat itu mati langsung surga. Syaratnya sholatnya khusyuk, terus setiap habis sholat baca ayat kursi. Terus malih wakeh niki hadirin lek diterusno gak iso ngaji iki kok. Pokoknya itu diantaranya. Yang ketiga tatamis itu meneh. Mansalah katorikon yang sering kita baca itu, sing sapa wong istiqomah majelis taklim kayak gini, pokoknya anggere ana pengajian, taklim apa mohon melok, itu nanti katanya Allah melalui Nabi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, nanti digampangkan langkah kakinya masuk swarga. Orang kalau ditanya niku ora ana sing besok lek mati kepengin gak mlebu swarga. Masih wong sing gak salat iki lho besok mulai ning swarga. Wong fasik bahkan wong munafik niku lek mati besok pengen swarga. Tapi zaman saiki lek jak golek dalane swarga angel masalah. Ngaji niki dalane swarga. Besok digampangno langkah kakinya masuk surga. Saiki jak ngaji angel lho pengine swarga piye? Swargane baik. Nggih, monggo rajin. Masih yang buka HP sambil istirahat, buka YouTube. Itu cari yang isinya taklim, pendidikan agama, carane ibadah, carane silaturahim dan seterusnya. Diperbanyak. Nah, ini kembali ke sini surga. Katanya Nabi Ibrahim, sampaikan Muhammad salamku kepada umatmu dan beritahukan surga itu tanahnya indah sekali, airnya seger banget. Nggih, rana sing ngungkuli segere di swarga nanti. Wa innaha ki'anun di surga itu nanti merupakan dataran yang lempeng, yang lapang, yang roto, yang tidak ada kayak di sini gundu-gunduan bukit, apalagi gunung-gunung tidak ada. Nggih, semuanya berbentuk taman. Makanya nek kepengin ro ya kok ae nek wis mlebu swarga nggih. Terus wa inna ghursaha lek kepengin tanamannya banyak nggih.
panjenengan mlebu swarga gak pengen mlebu tok to, kepengin swargane sing indah, banyak taman nih. Tanaman-tanaman di surga itu adalah bacaan ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lek kepengin akeh tanamannya swargane besok sering maca iki. Ya ra apa Pak, pokoke mlebu swarga ra apa-apa gak ada tanemane. Wis bebas tekan neraka. Ya bisa ndak apa-apa. Tapi nanti mesti nyesel hadirin. Jadi nyesel itu tidak orang yang jahat tok, tidak orang kafir tok, orang yang wis mlebu swarga lha wong iman tok nggih. Itu sik ana sing nyesel. Lah yo mbiyen nang agel iku nang Raudhatul Falah padha-padha ngajine, padha-padha ibadahe. Siko kok nang swarga paling dukun. Lah aku kok nang isor ngene nyesel dhek. Nyesel. Aduh mbiyen aku rajin, aduh akeh sedekah. Lah temennya ini rajin dan banyak sedekahnya. Oleh karena itu mumpung saiki masih punya ora lek melarat. Panjenengan sregep sedekah ora lek melarat, gak kira melarat. Gak kira bangkrut, pasti diganti. Durung enak ceritane wong sing loman dadi pilot atau dadi tekor mboten enten. Tapi lek wong bakhil dadi pelit dadi tekor, dadi miskin itu banyak. Miskinnya macam-macam ya. Kadang-kadang miskin kesehatan, kadang-kadang miskin ketenangan, kadang-kadang ya miskin rezeki barang. Nah, oleh karena itu aja eman-eman. Lek kepengen akeh tandurane di swarga baca ini. Sing sering baca ini. Anallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Bar sitoke sregep maca niki sitoke gak barang tekok swarga lihat swargane gak padha. Lah iku kok swargane kok asri ngono akeh tamane dan lain sebagainya. Lah aku kok enggak kok gersang. Swarga ono sing gersang barang. Kenapa? Karena sekarang beda ngamalnya. Sitok sergep dikir, sitok sergep HP-an. HP-an itu entekno waktu ora oleh hasil apa-apa. Hadirin jangan lupa kalau kita lagi sholat itu sambil iktikaf dikir, itu berarti kita menyebut Allah, ingat Allah. Lek kita lagi dikir, Allah itu berarti mengingat kita terus. Makanya sing akeh dikir. Kalau kita lagi baca Quran, itu berarti kita lagi dialog dengan Allah melalui kitab Al-Quran. Ngoten nggih? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Nggih, monggo Pak Jisari, mana mic-nya? Monggo Pak Jisari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan mengenai mati yang disebut husnul khotimah. Apa? Mati husnul khotimah. Oh enggak? Ya. Apakah kematian yang husnul khotimah itu dilihat dari pertama ya perbuatan orang yang meninggal itu lalu berbuat baik, atau banyak hidupnya orang-orang yang layak pada waktu seseorang itu meninggal dunia. Karena katanya kalau orang husnul khotimah bukan yang layak banyak. Contohnya mereka yang masuk Islam alam namanya Waloni Yahya Waloni. yang melayani itu orang juga yang lain-lainnya. Ya. Nggih, paham saya. Sudah, itu aja. Ya, husnul itu artinya baik dari kata hasan. Hasanun itu baik. Khotimah pungkasan atau akhiran. Jadi kalau dikatakan husnul khotimah, orang yang baik pungkasannya. Minimal orang yang mati husnul khotimah itu seperti pesannya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, orang mati Islam itu insya Allah sudah husnul khotimah. Tapi masih ada perbedaan. Ada yang matinya kayak Ustadz Yahya Waloni itu lagi
khutbah mati, masya Allah, kepengin nggih. Ada yang lagi sujud mati, ini lu jelas luar biasa, nggih. Macam-macam, pokoknya dia mati dalam keadaan husnul khotimah, sekalipun tidak dengar lesannya ngucap la ilaha illallah, pokoknya dia Islam, nggih, tidak keluar dari Islam. Oleh karena itulah maka ketika masih hidup kayak gini banyak-banyak menyebut asma Allah, banyak-banyak mengingat Allah, banyak melaksanakan perintah Allah, agar waktunya sakaratul maut itu nanti yang membela kita para malaikat, bukan dibuat perayaan bangsa jin. Orang yang ketika hidupnya banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, banyak tatoyur, syirik dan lain sebagainya, ini yang dikhawatirkan ketika mati. Karena orang yang ketika hidupnya banyak bersinggungan dengan bangsa jin, nanti ketika akan mati dia para jin setan yang datang. Karena itu hadirin, ketika mau mati itu kalau bisa ditunggui ya, dibimbing. Khawatir kita kalau nanti yang ngerubuti orang yang mati itu kebanyakan bangsa setan, bangsa jin, ini membahayakan. Karena itu ditunggui. Terus kalau katanya Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang akan matimu, akan mati, bukan orang yang sudah mati. Orang sudah mati itu tidak ada pesan talkinnya, tidak ada gunanya. Jadi yang mau mati bimbinglah dengan la ilaha illallah. Lek pun muni pun leren. Aja terus diulang-ulang meneh. Ngarai dhek malah nanti jadi salah nanti. Sudah. Jadi itu perkara yang melayat banyak, yang nyolati banyak dan lain sebagainya, itu memang sudah bawaannya orang yang baik, apalagi orang yang alim seperti salah satunya ya Ustadz Yahya Waloni itu, masya Allah, yang memang yang takziah, yang melayat itu sulit dihitung jumlahnya, luar biasa banyaknya. Maka minimal sekali lagi jadilah orang yang mati dalam keadaan Islam. Perkara bisa mati waktunya khutbah atau enggak, bisa mati waktunya sholat apa enggak dan lain sebagainya, pokoknya sudah Islam, insya Allah matinya ada husnul khotimah. Bahwa orang yang mati husnul khotimah itu enggak mesti seperti Ustadz Waloni. Orang yang mati karena tabrakan, dia Islam, insya Allah syahid akhirat. Tapi jadi syahid akhirat itu masih harus dimandikan, disolati. Orang yang mati melahirkan, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati ketimpa reruntuhan, longsor dan lain sebagainya, syahid semuanya, asal dia Islam. Mati tertimpa longsor tapi dia tidak Islam, ya tidak syahid, sangit itu. Betul? Sudah Bapak. Jadi mari kita jaga. Maka perbanyak kita sebut asma Allah, terutama la ilaha illallah, dibiasakan itu agar nanti pada saat akan mati kita sadar le awak dini akan mati, dan kita pegang betul kalimat-kalimat thayyibah, khususnya kalimat la ilaha illallah. Ngoten nggih? Sudah ada lagi? Nah ini Pak sinten? Lali aku. Pak Bos. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mengenai seseorang yang husnul khotimah itu Kenapa? Orang yang meninggal tapi dalam keadaan husnul khotimah itu lek wis mati ku ya sudah, gitu aja. Lek wis mati ya sudah ditetapkan seperti apa adanya itu. Lek mau mendoakan saat durunge mati, lek dek wis husnul khotimah ya sudah, berarti ora usah didoakan, sudah husnul khotimah wong wis mati. Kalau dia naudzubillah ternyata tidak husnul khotimah, didoakan husnul khotimah ya ra iso. Disebut husnul khotimah itu kan apike pungkasan urip iki lho. Pungkasane mati, apa lek ngomong angel, urip terakhirnya itu yang dimaksud itu husnul apa suul.
Jadi pas dia akan mengembuskan napas terakhir, pokoknya dia Islam, insya Allah sudah husnul khotimah. Syukur kalau bisa yang macam-macam tadi, terutama bisa mengucap la ilaha illallah. Sekalipun tidak kedengaran mengucap itu, pokok dia matinya Islam, tidak ada indikasi keluar dari Islam, insya Allah sudah termasuk husnul khotimah. Cuma nilainya memang berbeda-beda. Lah kalau mau mendoakan, sing apik ndonga dhewe. Nggih. Sing apik ndonga dhewe sejak sekarang ada di dalam Al-Qur'an. Allah mengajarkan, Rabbana afrigh alaina sabron. Allah yang mengajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabron. Ya Allah, curahkanlah sifat sabar kepada hatiku. Nggih, wa tawaffana muslimin, dan matikan aku dalam keadaan husnul. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Saya sering baca itu, Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Tak baca. Nggih. Terus doanya Nabi, amin nabi husnil khotimah, itu biasanya dibaca tasahud akhir. Mari baca doa macam-macam, baca itu juga. Terus tambah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nggih. Wahidat yang membolak-balik hatiku, tetapkan hatiku mati dalam agamamu. Akeh dongane niku. Maka sing apik ya berdoa sendiri sejak sekarang. Lek gak iso basa Arab ya bahasa kita masing-masing. Cuma kalau masih di dalam sholat, aja dilafalno, di dalam hati saja. Allah Maha ngerti kok. Nggih. Panjenengan sambil sujud sing kaya Allah, jangan sekali-kali matikan aku ya Allah kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah. Ngaten apa-apa karo sujud. Terutama lek sujud sendirian. Ngaten nggih. Lah lek pun mati wis ketetapan, matine ya apa deh, lek wis husnul khotimah ya ora apa-apa didoakan, ndak salah. Tapi lek ternyata matinya naudzubillah, mati pas nenggak menteleng ngono, mati apa jenenge? Mbok. Panjenengan doana husnul khotimah ya apa wis bar. Nggih. Ngoten nggih? Malih, monggo. Dan maksudnya bisa kan banyak saya ada ucapan-ucapan. Ya, paham saya. Ya. Di WA itu akeh ya. Nggih, saya tahu. Ya, dulu kayaknya sudah pernah diterangkan juga oleh Ustadz Zahro. Ya, Ustadz Zahro di WA juga, di TV juga pernah ada. Lek sudah mati ya enggak apa-apa sih, doakan semoga tergolong husnul khotimah, tergolong kan. Ya, terus semoga diampuni salah dosa khilafnya. Nggih. Diampuni, yang jelas pokoknya agar mati nih gak mati ada indikasi naudzubillah kafir ya insyaallah sudah husnul khotimah. Nggih. Pokoknya matinya itu, tapi memang kalau sudah mati ya yang paling tepat didoakan mudah-mudahan diampuni salahnya dan diterima amalnya. Ngoten nggih? Nggih, itu sing paling tepat. Perkara mau didoakan lagi ya ndak ono larangan sih. Tapi lek wis ketetapan matine ya apa ya sudah. Pokok lek gak ada indikasi mati jelek, silakan ora apa-apa. Ngoten nggih? Saya itu juga Bapak Ibu selalu pegang pesannya Nabi. Nabi itu kan pesan banyak-banyaklah mengingat mati. Pesannya Nabi kan gitu. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Orang yang tidak menuruti hawa nafsu itu orang cerdas. Orang lek terus menuruti hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, pengen sugih, pengen duwe mobil mana, pengen ini, menuruti hawa nafsu namanya. Itu tidak cerdas. Iya lek terus dan keturutan, lek turun-keturunan semati dhisik apa sing dibawa? Coba. Nah, orang yang cerdas itu yang pertama tidak nuruti hawa nafsu, yang kedua banyak ingat mati, yang ketiga banyak bawa sangune mati. Dulu pernah saya ceritakan dawa ceritane. Banyak-banyak berdoa terutama waktu sujud, lebih-lebih kula panjenengan sing wis umur-umur sakmenten iki. Nggih, gak ono sing luwih menggembirakan kecuali bisa mati husnul khotimah. Baca tadi itu yang akeh, Rabbana afrigh alaina
sabra wa tawaffana muslimin. Kok nang kene ana buka nama Yasin. Rabbana afrigh alaina. Dibuka nanti YouTube-nya. Afrigh alaina. Al-Qur'an ini Allah yang ajari. Sabron. Ya Allah, berilah sifat sabar yang tinggi kami ini. Seperti di dalam ayat lain disebutkan seperti sabarnya para ulul azmi. Nggih. Wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan Islam. Nggih. Akeh kok. Terus doanya Nabi tadi itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Pun enten malih sik napa telas nih waktune. Monggo. Sudah. Baik, sudah dilanjutkan dulu nggih. Waktune sik selantai agak les itu Baik. Sebuah riwayat lagi nomor 4 itu nggih 34 sekarang. Dari Abu Darda radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi ngajari dalam nada tanya, maukah kamu aku beritahu tentang apa amal yang baik, wa askaha, dan paling suci, inda malikikum, menurut Tuhanmu, nggih, wa arfa'iha, dan yang paling tinggi fi darajatikum, di dalam derajatmu, wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddati, wa khairul lakum min an talakum aduwakum fatatrubu wasfaqih. Nggih. Katanya Nabi, maukah kamu sekalian aku tunjukkan kepada amal yang mulia, yang sangat dicintai oleh Allah, yang mengangkat derajatmu, dan lebih baik daripada kamu bisa menginfakkan menginfakkan daripada apa itu jenenge emas sebesar bukit, wal fiddah, wa khairul lakum min talqau aduwakum niki zaman biyen nek petuk musuh perang terus membunuh itu nilainya tinggi sekali. Lah daripada ini semua ada yang lebih tinggi lagi, yaitu katanya Nabi, zikrullah ta'ala, banyak-banyak berzikir kepada Allah ta'ala. Saiso kita mau zikir apa ae. Mana Allah tadi boleh takbir, boleh Allah akbar, Allah itu zikir, semuanya zikir. Tapi sing paling abdul zikri fa'lam anahu la ilaha sing akeh-akeh baca la ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid, mentahlilkan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nggih kita ini coba kadang-kadang waktunya praktek ala sarasen. Anak ayalangane. Baik. Kalau sudah dawa meneh iki kan. Masyaallah. Wa an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala annahu, sesungguhnya Sa'id dakhala ma'al ala imra'atin wa baniyat nawaan. Ini yang saya katakan kemarin hadirin. Suatu ketika Nabi bersama Sa'id bin Abi Waqqas ini datang ke seorang perempuan yang sedang berzikir. Di tangannya orang perempuan itu nawan. Nawan itu biji kurma. Bahasa Arabnya nawan. Au khason, atau kerikil. Jadi hadisnya sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, zikir dengan alat hitung itu sudah ada sejak zamannya Nabi, yang dilakukan ini oleh seorang perempuan. Tusabbihu bihi waqala. Maka ketika Nabi menyaksikan perempuan yang zikir dihitung dengan alat hitung, apakah itu biji kurma atau kerikil tadi, maka faqala, Nabi bersabda, ukhabbiruki bima huwa aisyara alaiki min hada au abdalu, apakah kau mau, katanya Nabi, aku beri pelajaran yang mudah kau ucapkan, zikir yang mudah kau ucapkan, dan apa lebih abdul nilainya dibanding apa yang sudah kau baca. Tapi rodok dawa ini yang saya tulis merah ini. Maka kemudian Nabi mengucapkan subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar.
mislu dzalik walhamdulillah mislu dzalik wala ilallah mislu dzalik wala haula wala quwata billahi mislu dzalik. Jadi hadirin, zikir yang lama yang dibaca oleh perempuan ini tadi berjumlah-jumlah banyak karena dihitung dengan alat hitung itu, maka Nabi mengajarkan rasa akeh-akeh bacaan ini sesuai kemampuanmu, insya Allah sudah lebih afdal dan lebih berat timbangannya daripada apa yang sudah kamu baca tadi. Cuma ya ini karena ini panjang perlu dipelajari dulu. Subhanallah adada ma khalaqa bisama, Maha suci Allah sebanyak apa yang kau ciptakan di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, dan maha suci Engkau sejumlah bilangan yang Engkau ciptakan di bumi. Wa subhanallah adada ma baina dzalik, dan maha suci Engkau sebanyak bilangan yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq, dan maha suci Engkau sebanyak bilangan ciptaan yang Engkau sendiri yang maha tahu. Wallahu akbar mislu dzalik, kemudian mengucapkan Allahu akbar mislu dzalik walhamdulillah dan seterusnya sampai la haula wala quwata illa billah mislu dzalik, seperti apa yang telah disebutkan tadi. Cuma hadirin ini rada panjang. Kembali ke sini bahwa berzikir dengan alat hitung itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ini riwayatnya, hadisnya disampaikan oleh Imam Tirmidzi, waqala hadisnya hadis hasan. Nggih. Ngaten nggih? Ada yang perlu dibahas lagi? Lanjut? Tidak ada. Kalau tidak ada kita si ono erek. 36. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, ala adulluka, maukah kau aku tunjukkan, kata Nabi, ala kanjin, atas perbendaharaan min kunuzil jannati, dari perbendaharaannya surga. Fakultu, maka sahabat menjawab, bala ya Rasul, nggih mau ya Rasul, berilah bacaan atau zikir yang bisa membuat perbendaharaan kami di surga nanti luar biasa banyak dan mulianya. Perbanyaklah ucap ini, kata Nabi, merah ini, la haula wala quwata illa billah. Biasanya lek zikir baik di tahlilan, di istighosah dan lain sebagainya, itu diucapkan juga zikir ini karena ini merupakan bagian daripada perbendaharaan perhiasan-perhiasan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Karek ngamal notoke. Oh, habis hadirin yang dirahmati Allah taala. Kita akan pindah kepada masih zikir tapi sudah bagian yang lain. Kalau tadi zikir secara umum, di bab ini akan disampaikan zikir kepada Allah baik secara berdiri, secara duduk, dengan berbaring, kemudian baik secara bersih, suci, boleh zikir secara bersih, wajunuban, dan sekalipun secara punya junub, wahaidun, bahkan wanita yang haid itu boleh, illal Quran, yang tidak boleh baca Quran. Orang kalau sudah berhadas besar, yang tidak boleh itu diantaranya salat, tidak boleh hadas besar. Hadas kecil pun tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa kalau lagi haid. Kalau baca Al-Quran tidak boleh. Nah, termasuk tidak dilarang adalah orang yang junub. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai diri kita ini kosong tanpa berzikir, baik secara langsung dengan lesan maupun melalui hati kita masing-masing. Biasakan lidah kita atau lisan kita ini selalu basah karena berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada Allah berfirman, katanya Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya terciptanya langit dan bumi, waqtilafil lail, dan perubahan antara malam dan siang adalah la ayatil liulil albab.
merupakan tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang punya akal sehat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang selalu berzikir. Zikir ini ada dua, kemarin sudah kita baca, kita sampaikan. Zikir secara langsung menyebut asma Allah, atau sekedar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara berdiri sambil tandang gawe kerja atau melakukan apa saja, wa qu'udan atau lagi duduk-duduk istirahat misalnya, atau iktikaf, wa ala junubihim atau sedang istirahat geletak-geletak karena mungkin lagi payah, lagi tidak enak badan, boleh sambil berbaring atau miring itu berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak dilarang. Ini adalah terdapat di dalam surat Ali Imran 190-191, nanti dibuka kembali. Kemudian di antara sabdanya Nabi ini yang pertama, sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyanihi. Rasul itu tidak pernah putus, tidak pernah telat, tidak pernah berhenti zikir terus kepada Allah Ta'ala, baik secara langsung tadi maupun secara batiniah, batin beliau zikir dan ingat kepada Allah Ta'ala. Karena itu kalau kepengen kita dimudahkan masuknya ke dalam surga, jagalah lisan kita jangan sampai bertutur kata yang tidak bagus, sebaliknya perbanyaklah dengan basah menyebut atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Salah ini terakhir. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lau anna ahadukum idza arada ayya, ini doa bagi suami istri yang akan melakukan hubungan badan, bersenggama itu. Ini juga disebutkan oleh Nabi agar kita ketika melakukan kewajiban suami istri tidak asal kumpul, tapi ini doanya, bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Dengan membaca ini diharapkan in yukdaru bainihima waladun fidzalika lam yaduru syaiton. Kalau melalui hubungan badan itu kemudian diberi rizki oleh Allah berupa keturunan atau anak, maka tidak akan anak itu diganggu atau dibahayakan oleh syaitan. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu yang masih punya kemampuan untuk melakukan ini, silakan dibaca supaya minimal mendapatkan tuntunan dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya pikir sampai di sini. Masih ada yang dibahas? Sudah tidak ada. Enten malih Pak. Boten, Pak niki boten. Kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya masih berkaitan dengan zikir, cuma ini tadi sudah mulai masuk kepada zikir secara umum, baik dengan berdiri, duduk, berbaring dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala, menjadikan sababiyah sekali lagi kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.